Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pendengar roja yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Maka kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut karena nikmat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat yang paling mahal datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat memiliki waktu luang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maubunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya, lalai mengamalkannya, mengisi ibadah. Itu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Dan juga nikmat di mana Allah memudahkan kita mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah yang dengan kita mendatanginya kita mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ihatatul malaika, kemudian juga mendapatkan penyebutan nama dari Allah di hadapan malaikat. Semuanya itu nikmat dari Allah yang besar maupun yang kecil. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian peroleh maka semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia ini amat zalim dan amat kufur nikmat. Di mana mereka Allah kasih rezeki, akan tetapi mereka berterima kasihnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepada makhluknya. Padahal semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmatku. nikmat Allah kepada kita ini. Dan jikalau kalian kufur, tidak memanfaatkannya, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam juga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan,
barang siapa yang apabila disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku maka ya orang itu adalah orang bakhil. Orang bakhil yaitu orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-45. Ya, kemarin 44 yaitu dosa besar menggambar ya. Menggambar makhluk hidup di pakaian, di dinding, di mana aja, nggak boleh. Karena itu menyerupai apa? Ciptaan Allah dan akan membawa kepada kesyirikan. Bayangkan bagaimana siksa orang-orang yang menyekutukan Allah. Paham maksudnya? Bagaimana dosa siksa orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang membuat jalan menuju kesyirikan saja siksanya seperti ini. Paham maksudnya? La ilaha illallah. Makanya bersyukur kepada Allah di mana kita dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala dari peribadatan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang berikutnya yaitu yang ke-45 an-namam. An-namam ya, disebutkan dalam Al-Qur'an namim, masdarnya namima, artinya mengadu domba. Mengadu domba yang dimaksud bukan ngadu kambing, bukan juga ngadu empalo ya. Yang diadu ini adalah orang. Ya. Ini cuma bahasa kiasan aja, di mana seorang ya dia membawakan perkataan kepada orang lain begini, kemudian kepada orang yang satunya lagi begini dengan niat apa? Mengadu agar orang itu bersengketa, agar orang itu berselisih. Maka ini disebut dengan mengadu domba. Makanya istrinya Abu Lahab disebut hammalatal hatab, orang yang membawa kayu bakar. Kayu bakar itu apa fungsinya? Membakar, ngasepi, kemudian membakar orang yang ingin dia adu. Dibakar emosinya. Budak itu ngomongin kau mak ini. Datang pula ke situ. Budak ini ngomong. Akhirnya apa? Dua orang ini saling apa? Curiga mencurigai. Oh ya Allah nih. Terus setan di situ. Akhirnya apa? Bertemu titik di mana mereka bisa berkelahi, bahkan bisa apa? Bercerai, bisa bunuh membunuh. Makanya namimah ya, dimasukkan ke dalam dosa besar dan orang yang melakukan perbuatan ini ya, diharamkan surga baginya. Diharamkan surga baginya bukan untuk selama-lamanya. Paham? Akan tetapi bisa jadi dia ya, tidak masuk surga fil bidayah di awal, atau dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang tidak mendapatkan ampunan hanya apa? Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ada Tuhan selain Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain kesyirikan atau selain dosa yang seimbang dengan kesyirikan, kekufuran, murtad ya, maka semuanya sama dengan dosa-dosa besar yang lain tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Makanya dia dihalangi masuk surga fil bidayah di awal. Tapi enggak tahu kita dia berapa lama gara-gara perbuatan namimahnya di dalam neraka. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, tergantung besar ya kadar dia menamimah orang, mengadu domba orang. Nanti disebutkan dalam ayat, ada orang itu masya' bin namim. Masya'im bin namim, kerjanya itu mondar-mandir ngadu domba wong. Berarti ada orang yang cak itu. Oh, budak idak ya, idak dikit. Aku idak cak itu sedak sekali dah tahunya. Ada yang udah ngaji, apalagi yang belum ngaji. Ya, hati-hati. Kadang dia nyari rai, ya demi nyari rai dia ngadu domba. Yang ngeri lagi yang diadu domba terkadang sesama apa? Guru dia. Ini yang ngeri.
Ada ini, ya. Lembang ado di Jawa diadu galo yang cak ini. Diadu. Sehingga apa? Gurunya saling apa? Curiga mencurigai, saling tajassus akhirnya. Yolani ya napa uji budak itu tuh aku diomong kemarin. Saling ayo dosanya apa berlipat-lipat. Namimah iya, gibah iya, tajassus iya. Ya. Jadi hindari yang namanya menukil ucapan kalau dikira itu bakal menjadi keributan. Tidak usah. Kalau ada orang ngomong kepada kita, oh Ustadz tadi itu nyahat-nyahat ke Ustadz, tidak usah percaya dulu. Ya, tidak usah percaya dulu. Ya, jangan percaya dulu. Bisa jadi orang ini yang mengadu domba. Ya, atau kita jelaskan kepadanya, akhi, tidak perlu engkau sampaikan itu kepadaku sehingga hatiku nanti hatiku sehingga banyak berpikir, banyak mencari-cari sehingga sibuk dengan aib-aib orang lain. Kalau seandainya benar dia ngomongi ana seperti itu misalnya, maka ente orang kaya. Maka ente orang kaya apa? Panen pahala. Kalau kita dijelek-jelekkan orang, ingin diadu domba, maka dia telah menggibah. Dia juga ingin mengadu domba. Berarti dia itu sedang mentransfer pahala dia kepada kita. Dia menjadi orang muflisun. Dia jadi orang muflisun. Makanya berat jadi seorang pemimpin. Dia menampung banyak, ya. Wahai presiden, wahai khalifah, ini begini. Nanti ada hadis di mana Nabi SAW mengatakan, jangan sampai ada di antara kalian sahabat-sahabatku menyampaikan tentang seseorang. Ya, aku senang karena aku senang bertemu kalian, keluar menemui kalian dalam hati ini dalam keadaan Ya, selamat. Tidak ada benci sama orang, tidak ada buruk sangka kepada ini orang yang subhanallah. Pernah kita ceritakan dahulu ada seorang masuk surga, ya kan? Dia tidak salat malam. Ya, dia tidak salat malam. Siang juga tidak puasa. Tapi dadanya selamat dari kedengkian. Dengki aja selamat, apalagi perbuatan yang seperti namimah, seperti ghibah, dengki, yang itu sudah sifat yang ada dalam hati kita. Siapa ada iri dengki coba? Mau bukti tak? Kalau ada orang beli mobil, antum tidak terbeli. Dari mana duit budak itu? Dalam hati. Aku tidak terbeli. Biasa yang seperti itu. Ya, ini sudah sifat yang ada dalam diri seseorang. Ya, illa man rahimah rabbuna, kecuali yang dirahmati Allah, seperti sahabat tadi. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn As kala mendengar orang ini yang dijamin surga oleh Nabi SAW 3 kali itu. Nah, ini kami yang enggak sanggup. Maksudnya susah mengamalkan untuk selamat hati ini. Makanya orang yang selamat yang atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu adalah orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat.